Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dalam video ini masih seputar fungsi atau function, yaitu fungsi yang melewatkan parameter berdasarkan reference atau berdasarkan alamatnya. Untuk lebih cepat memahami materi dalam video ini, sebaiknya kita telah memiliki pengetahuan tentang fungsi, function. Kemudian juga kita sudah mengetahui apa itu variabel, apa itu parameter. Kemudian juga kita sudah paham tentang reference. Dan kita juga sudah paham dengan fungsi yang melewatkan parameter berdasarkan nilainya atau passing parameters by value. Fungsi yang melewatkan parameter berdasarkan alamat adalah sebuah fungsi nanti yang akan memproses parameter berdasarkan alamat dari nilai yang ditampung oleh parameter formalnya. Fungsi ini adalah fungsi di mana nilai yang dihasilkan akan merubah nilai parameter formalnya dan juga merubah parameter aktualnya. Berbeda dengan fungsi yang melewatkan parameter berdasarkan nilai yang hanya merubah parameter formalnya, sedangkan pada fungsi ini, yaitu fungsi yang melewatkan parameter berdasarkan alamat, selain merubah parameter formalnya, parameter aktualnya juga akan berubah. Pada fungsi ini akan menggunakan alias dari variabel dan juga bisa menggunakan pointer. Selain dari alias variabel juga bisa menggunakan pointer, sehingga alamat dari baik alias ini maupun variabel nanti dari alias itu sama. Jadi variabel dan alias dari variabel itu alamatnya akan sama, karena variabel dan alias dari variabel itu sebenarnya adalah sama. Pada pendefinisian fungsi, antara fungsi yang melewatkan parameter berdasarkan nilai dan fungsi yang melewatkan parameter berdasarkan alamat itu ada perbedaan. Sini kita bisa lihat fungsi yang melewatkan parameter berdasarkan alamat, parameternya itu menggunakan tanda dan pada saat fungsinya didefinisikan. Di sini kita bisa lihat sebelum nama parameternya ada tanda dan. Nah, parameter seperti ini disebut dengan alias atau lain dari parameter aktualnya. Di sini adalah parameter nilai. Ini juga disebut dengan reference atau alamat. Berikut ini adalah cara menerapkannya ke dalam kode pemrograman C++. Ini adalah kode program yang kita gunakan untuk menerapkan materi sebelumnya, yaitu materi fungsi yang melewatkan parameter berdasarkan nilainya. Sekarang kita gunakan untuk menerapkan fungsi yang melewatkan parameter berdasarkan alamatnya dengan sedikit penambahan, yaitu hanya penambahan tanda dan atau ampersand sebelum nama parameter formal. Artinya sekarang ini kita sudah memiliki alias atau nama lain dari variabel nilai atau dari parameter aktualnya. Sini.
Ini juga menunjukkan bahwa parameter ini adalah parameter yang menampung alamat dari variabel. Berdasarkan teorinya, jika kita menggunakan fungsi yang melewatkan parameter berdasarkan alamatnya, maka nilai pada parameter atau variabel awal atau parameter aktualnya itu juga akan berubah seiring proses fungsi ini menjalankan tugasnya. Jadi parameter formal dan parameter aktualnya akan berubah sesuai dengan hasil dari fungsi yang dijalankan. Di sini kita memiliki 3 instruksi menampilkan nilai dari variabel. Yang pertama adalah instruksi untuk menampilkan nilai yang ada pada variabel nilai sebelum fungsi dijalankan. Kemudian yang kedua adalah hasil dari pemrosesan fungsi. Jadi menampilkan hasil dari pemrosesan fungsi. Yang ketiga adalah instruksi untuk menampilkan isi atau nilai yang ada pada variabel nilai setelah fungsi dijalankan. Sekali lagi berdasarkan teori bahwa apabila fungsi telah dijalankan setelah dieksekusi, maka nilai atau isi dari sebuah variabel atau nilai dari sebuah parameter aktual itu akan berubah sesuai dengan nilai pada parameter atau nilai yang dihasilkan oleh fungsi yang dijalankan. Untuk melihat hasilnya, kita akan mengeksekusi kode program ini. Hasilnya adalah seperti ini. Di sini kita bisa melihat ada 3 nilai yang ditampilkan. Yang pertama adalah nilai atau isi dari variabel nilai sebelum fungsi dijalankan. Kemudian yang kedua ini adalah hasil dari fungsi yang dijalankan. Kemudian yang ketiga ini adalah perubahan dari isi variabel nilainya. Jadi variabel nilai yang tadinya nilainya 9 atau isinya hanya 9, setelah fungsi dijalankan berubah menjadi 18. Jadi secara teori bahwa fungsi, jika menggunakan fungsi yang melewatkan parameter berdasarkan alamat, maka variabel atau parameter aktualnya juga akan berubah seiring dengan proses fungsi yang dijalankan. Selain menggunakan alias atau nama lain dan reference atau alamat, untuk melewatkan parameter berdasarkan alamat, kita juga dapat menggunakan pointer. Di sini kita tinggal merubah parameter yang tadi adalah alias atau reference menjadi sebuah pointer dengan menggantikan atau menambahkan tanda dan tadi menjadi tanda bintang. Sekarang ini artinya parameter nilai baru ini adalah sebuah pointer. Jadi semua kita rubah menjadi pointer. Kemudian kita akan eksekusi kode program ini. Kemudian perlu diperhatikan juga untuk mengisi pointer, variabel pointer, maka isinya harus berupa alamat. Sehingga kita akan mengisi pointer nilai baru ini atau parameter format ini dengan alamat dari variabel nilai atau alamat dari variabel
aktualnya. Setelah kode program dijalankan, hasilnya adalah seperti ini. Ya, di 9 ini adalah isi dari variabel nilai, kemudian 18 ini juga adalah isi dari variabel nilai, ya, yang direferensi atau yang dirujuk adalah alamatnya. Kemudian yang ketiga ini adalah isi dari variabel nilai setelah fungsi isi nilai ini dijalankan.